Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Baik? Baik. Alhamdulillah. Mahasiswa semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak. Mungkin sebelumnya kita akan melihat apa tujuan dari perkuliahan kita. Nah, di sini modelkan suatu proses perangkat lunak. Tentu di sini model-model perangkat lunak akan banyak kita akan melihat di baik itu dalam tugas-tugasnya maupun pada praktikum. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep perencanaan suatu proses perangkat lunak. Jadi tentu di dalam perangkat lunak tersebut kita perlu perencanaan yang matang, ya, konsep yang baik agar perangkat lunak tersebut bisa menghasilkan fungsi yang maksimal. Dan yang keempat, mahasiswa dapat membangun rancangan data dengan ERD. Jadi biasanya ini digunakan untuk perancangan database, ya. Baik, ini adalah, kita lihat dulu bagaimana definisi dari perangkat lunak. Dokumentasinya seperti rekrutmen, model desain, dan user manual. Nah, menurut Anda yang ada di sini, kira-kira selain dari definisi ada apa yang sampaikan kepada Alwi dulu. Nah, menurut Alwi, apa selain dari definisi ini tentang pengertian perangkat lunak? Silakan. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak itu bagaimana? Yang lain ada? Ya, silakan. Untuk data yang di format yang disimpan secara digital. Ya, boleh. Nanti ada data atau dokumen yang disimpan secara digital, bisa dilakukan instan sendiri. Ya. Nah, instruksi satu program komputer yang ketika dieksekusi akan memberi fungsi dan hasil yang diinginkan. Nah, kira-kira hasil yang diinginkan itu seperti apa? Ketika diberikan instruksi, nah, bagaimana hasil yang akan diinginkan? Ada yang tahu? Hasil kami tentang struktur. Struktur adalah boleh sketsa, program, susunan. Ya, apa? Bentuk. Struktur boleh. Yang terorganisir, ya. Jadi dia itu mulai dari perintah awal sampai dengan penunjang program lain. Ya, beberapa struktur seperti compiler, editor, komponen seperti operasi, driver, dan prosedur telekomunikasi. Lanjut. Nah, ini adalah implementasi dari beberapa software rekayasa perangkat lunak. Termasuk juga artificial intelligence. Mana software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam mengerjakan masalah kompleks. Jadi biasanya itu senantiasa dipakai logika, di mana artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana kita bisa membuat sesuatu perangkat lunak, di mana cara berpikir perangkat lunak tersebut seperti aplikasi lain dari software AI itu singkatan dari artificial intelligence adalah pengenalan citra dan suara. Ya, jadi image dan voice pattern recognition itu pengertian dan permainan game. Nah, jadi misalnya ketika kita sudah membuat sebuah perangkat lunak, ya, menggunakan berbasis artificial intelligence perangkat lunak itu sendiri.
Ya, silakan. Untuk Aan. untuk data yang diformat yang disimpan secara digital. Ya, boleh. Jadi ada data atau dokumen yang disimpan secara digital. Bisa dilakukan instalasi ya seperti aplikasi ya, itu ya. Baik, sangat bagus meningkat. Nah, kira-kira hasil yang diinginkan itu seperti apa? Ketika diberikan instruksi, nah bagaimana hasil yang tadi diinginkan? Ada yang tahu? Hasil setelah eksekusi? Contohnya, nah, struktur apa yang Anda pahami tentang struktur? Struktur adalah Sketsa program. boleh sketsa, program, susunan. Bentuk. Ya, apa? Bentuk. Struktur boleh. Ya, terorganisir ya. Jadi dia itu mulai dari perintah awal sampai dengan perintah akhir. Nah, sehingga dia menyusun sebuah rangkaian start dan ending. Ya, baik. Ada sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lain. Ya, beberapa software seperti compiler, editor, komponen seperti operasi, driver, dan telekomunikasi. Lanjut. Nah, ini adalah implementasi dari beberapa software biasa Prakaruna. Termasuk juga artificial intelligence. Mana software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks. Jadi biasanya itu senantiasa dipakai logika, di mana peraturan tersebut seperti manusia berpikir. Ya, jadi sangat membantu sekali kerja pekerjaan manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Nah, bidang aplikasi lain dari software AI itu singkatan dari artificial intelligence adalah pengenalan citra dan suara. Ya, jadi image dan voice pattern recognition itu penelitian dan permainan game. Nah, jadi misalnya ketika kita sudah membuat sebuah Prakaruna yang menggunakan berbasis artificial intelligence seperti membuka handphone, ya itu ada deteksi sidik jari, deteksi wajah, ya juga ada sandi yang bisa memberi informasi ini benar adalah si pemilik handphone. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jenis-jenis sistem software beserta teknologi apa? Ya. Pertanyaannya apa? Jenis-jenis sistem software dan contohnya. Baik, bagus sekali, Rizky Akbar. Nah, sebelum Pak kamu jawab, jenis-jenis software atau jenis-jenis sistem software atau sistem perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi web. ya. Yang kedua device driver. Yang ketiga ini apa? Penerjemah bahasa pemrograman. Yang keempat firmware. Yang kelima utilitas. Contoh dari sistem operasi itu ada iOS, Android, dan Linux. Dan yang kedua ada apa ini? Sistem operasi penerjemah bahasa pemrograman. Contohnya seperti Kompilasi. Hanya itu yang Ya, baik, Fitrianti, silakan. Apa tujuan rekayasa perangkat lunak, Kak? Atau yang sering disebut dengan RPL? Ya, tujuan rekayasa perangkat lunak kalau dari definisi tadi sudah paparkan bahwa tujuannya itu cukup luas ya. Jadi memanfaatkan penggunaan rekayasa perangkat lunak. Silakan, ada lagi yang ingin menambahkan dari pertanyaan dari Fitri? Ya, baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, apa perbedaan perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak? Apa perbedaan perangkat lunak Dan dan rekayasa perangkat lunak? Baik, perbedaannya itu tentu
ada yang akan membantu saya untuk menjawab? Silakan. Rizky Surya. Kalau komputer Pak kan tentang berhubungan dengan teori dan teori metode. Ya. Sedangkan apa itu tadi? Kalau itu Pak kan saya Pak kan setahu ya Pak ya. Tentang prakteknya, cara Ya. kerjanya dan sistemnya, bagaimana membuat sistemnya. Oke. Boleh. Software semua ya. Semua itu termasuk dari perangkat lunak. Dan rekayasa perangkat lunak itu adalah sebuah sistem yang akan dibangun sehingga menghasilkan sebuah aplikasi. Jadi seperti itu kurang perbedaannya. Jadi sama-sama persamaannya itu dia hanya pada sistem dan bagaimana aplikasi yang sudah jadi. Ya, baik. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Raza, silakan Raza. Di dalam perangkat lunak itu kan ada yang namanya menganalisis data. Ya. Manfaat dari menganalisis data itu apa? Ya, bagus pertanyaannya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan. Utamanya adalah untuk mencapai pemahaman tentang sifat dari ranah permasalahan. Pada dasarnya analisis kebutuhan diawali dengan spesifikasi layanan, atribut dan data batasan dari sistem solusi yang hendak dibangun, Pak. Ya, bagus pertanyaan. Jadi sebagai latihan untuk minggu depan, untuk mahasiswa menyelesaikan sebuah kasus yang bersifat implementasi dari rekayasa perangkat lunak pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan sekaligus masing-masing kita bentuk kelompok untuk kita presentasikan dari materi yang sedang kita laksanakan. Jadi tetap baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya apa perbedaan perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak? Apa perbedaan perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak? Baik, perbedaannya itu tentu ada yang akan membantu saya untuk menjawab. Silakan. Rizky Surya. Kalau komputer kan tentang berhubungan dengan teori dan teori metode. Ya. Sedangkan apa itu tadi? Kalau itu Pak kan saya Pak kan setahu dia Pak ya. Tentang prakteknya, cara kerjanya dan sistemnya, bagaimana membuat sistemnya. Oke, boleh. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan tadi bisa diulangi lagi. Apa perbedaan sifat software semua ya? Semua itu termasuk dari perangkat lunak. Dan rekayasa perangkat lunak itu adalah sebuah sistem yang akan dibangun sehingga menghasilkan sebuah aplikasi. Jadi seperti itu kurang perbedaannya. Jadi sama-sama persamaan itu dia hanya pada sistem dan bagaimana. Manfaat dari menganalisis data itu apa? Ya, bagus pertanyaannya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan. Ya. Menurut saya manfaat utamanya adalah untuk mencapai pemahaman tentang sifat dari ranah permasalahan. Pada dasarnya analisis kebutuhan diawali dengan spesifikasi layanan, atribut dan data batasan dari sistem solusi yang hendak dibangun, Pak. Ya, bagus pertanyaan sangat bagus sekali dan jawabannya sudah tepat ya. Ya, kalau pikir ini sudah cukup untuk memahami apa materi kita pada untuk minggu depan. Mohon untuk mahasiswa menyelesaikan sebuah kasus yang bersifat implementasi dari rekayasa perangkat lunak pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan sekaligus masing-masing kita bentuk kelompok untuk kita presentasikan dari materi yang sedang kita laksanakan. Jadi tetap menyelesaikan dengan tepat waktu tugas-tugas yang diberikan. Banyak
berinteraksi dengan orang lain, maka pengetahuan kita akan bertambah. Ya. Jadi hari ini mungkin hanya ini saja pertemuan kita, ya, untuk latihan sebagai tugas di rumah. Ya. Jadi bisa diselesaikan berdasarkan kelompok. Ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini.